saat ini. Mari persiapkan hati kita, persiapkan hidup kita untuk kita menghadap Tuhan, untuk kita memberikan hidup kita hanya kepada Dia. Haleluya. Syukur. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Yesus. Terpuji Engkau, terpuji. Haleluya. Engkau baik. Terima kasih. Terima kasih. Bersyukur, berterima kasih kepada Engkau saat ini ya Tuhan, karena betapa besar anugerah-Mu senantiasa boleh menjadi bahagian keberadaan kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu. Kami berkumpul di tempat ini Tuhan untuk memuji, membesarkan nama-Mu, untuk beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan di tempat ini. Biarlah pujian penyembahan yang kami berikan kepada Tuhan boleh berkenan dan menyenangkan akan hati Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami. Roh Allah, Roh Kudus boleh bekerja berkarya lebih dan lebih lagi di tempat ini, mengurapi kami semua, mengurapi setiap yang mengambil bagian dalam pelayanan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya kehadiran-Mu ada dan nyata bagi kami saat ini ya Tuhan. Kami dijamah, dilawat oleh Tuhan. Dan setiap apapun yang kami berikan kepada Engkau Tuhan boleh menyenangkan akan hati Tuhan. Kami semua yang ada di tempat ini, kami diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Begitupun untuk umat-umat Tuhan yang akan mengikuti ibadah online Tuhan via online. Mereka pun mulai merasakan kehadiran-Mu. Mereka pun mulai merasakan lawatan Tuhan. Mereka pun dipuaskan oleh hadirat Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang hidup, yang akan dibentangkan, yang akan difirmankan, menjadi kekuatan kami, menjadi fondasi hidup kami Tuhan, untuk kami terus maju, bertumbuh, bertambah di dalam Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kami percaya lawatan Tuhan ada bagi kami untuk saat ini, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan untuk saat ini bahkan sampai selama-lamanya Tuhan. Kami akan segera memulaikan ibadah kami saat ini, mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Halo, apa kabar seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan? Luar biasa. Hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau bersukacita. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau bersama-sama memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Dere Gusti ora rugi nyatane. Dere Gusti saya ayo atine saya tani wae uripku ndak berkah. Dere Gusti ora rugi nyatane. Dere Gusti saya ayo atine mulane Gusti Yesus tak puji selawase. Mari semuanya kita bernyanyi memuji Tuhan. Kita nikmati hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Dere Gusti ora rugi nyatane. Dere Gusti saya ayo atine saya tak wae.
waktunya kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia begitu baik dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita mau bersuka cita. Hari ini adalah hari yang bahagia karena kita bisa berkumpul bersama saudara-saudara. Haleluya. Amin. Mari semuanya bersuka cita di hadapan Tuhan. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia
Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Sebab kita adalah umat-umat yang diberkati Allah. Amin. Apapun yang sedang terjadi di dunia ini, kita percaya bahwa kita adalah anak-anak yang diberkati Tuhan. Amin. Saya mau nyatakan Tuhan hari ini bahwa kami adalah anak-anak yang diberkati Tuhan. Amin. Siap memuji Tuhan. Katakan haleluya. Mari dengan iman katakan, iman kebajikan tersedia bagiku. Sebab Dia sanggup, sebab Allah sanggup menyelamatkan segalanya. Anugerahnya sangat besar bagiku. Mari dengan iman katakan, aku diberkati, aku diberkati. Mari setiap kita merasakan kasih Tuhan, katakan kasih setiamu nyata bagiku. Iman kebajikan ini yang menjadi iman percaya kami Tuhan. Kamu kau sanggup limpahkan segalanya. Jangan besar bagiku. Aku diberkati. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas kemudahan anugerah Tuhan bagiku. Amin. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, Allah sanggup. Mari sama-sama katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Besar bagiku. Allah sanggup. Amin. Limpahkan segalanya. Sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi. Terima kasih Tuhan. Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas kemudahan anugerah Tuhan bagiku. Dapat kau sanggup Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab kami percaya Tuhan Yesus, Engkaulah yang ajaib dan dahsyat di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, apapun boleh terjadi di dunia ini, tapi kami percaya kami punya satu Allah yang tidak pernah gagal di dalam kehidupan kami. Satu Allah yang selalu menjadi penolong di dalam kehidupan kami. Hari
tetap Allah kami sampai selamanya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Mari katakan, walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, takkan pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah, sebab Yesus dengan segenap hati. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kami percaya Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Hari ini biar ini yang menjadi sama-sama pernyataan iman kita, bahwa Dia Allah yang selalu ada di pihak kita. Dia Allah yang berperang buat diri kita. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami bawa pernyataan iman kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan.
Yesus Kau beserta dengan kami.
sebab Engkaulah yang kudus. Oh, ku menyembahmu, ku kami menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku dengan
sembah Tuhan.
Kudus, kuasa Allah, hadirat Allah bukan hanya hadir di gereja, tapi di tempat di mana saudara menyembah Tuhan saat ini. Saya yakin Roh Kudus ada. Karena itu, sekali lagi saya mau minta semua saudara yang sedang ikut ibadah ini secara online, yang ada di rumah masing-masing, mari satukan hati, angkat tangan saudara. Angkat tanganmu, sembah Tuhan. Dia ada bukan hanya di gereja, tapi di tempat di mana saudara menyembah Tuhan. Bangun mezbah di dalam rumah tangga saudara sekalian. Saya percaya, satukan hati, maka mujizat Allah, pertolongan Allah, kelawatan Allah bisa terjadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari semuanya angkat tangan, nyanyikan sekali lagi seluruh jemaat, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Ku mau menyembahmu. Mari saudara-saudara yang sedang ada di rumah, nyanyikan lagu ini, pujikan penyembahan bagi Tuhan di tempat di mana saudara berdiri. Kalau saat ini saudara mengalami ketakutan, kekhawatiran, kehadiran Roh Kudus bisa ada di tengah-tengah saudara dan membuang rasa takut. Haleluya. Kami menyembah Engkau Allah yang hidup. Kami datang meninggikan Engkau Allah yang maha kuasa. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami agungkan. Haleluya, haleluya. Sembah Engkau Allah, sembahmu. Amin. Sebab namamu kudus, kita agungkan Tuhan, katakan sebab namamu kudus Tuhan. Sebab namamu kudus Tuhan. Engkau Allah yang kudus, Engkau yang bertata di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Kami bersyukur punya Allah yang bertahta di tempat yang maha tinggi. Sehingga Tuhan, Engkau dapat mengendalikan setiap situasi yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami punya Allah yang besar, Allah yang mengasihi kami, Allah yang menuntun kami, Allah yang memberikan janji-janji penyertaan dan perlindungan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam di dalam perlindungan Allah yang maha tinggi. Kami aman di dalam kepak sayap-Mu ya Tuhan. Engkau adalah benteng bagi kehidupan kami. Engkau kota perlindungan kami. Engkau batu kekuatan kami, tempat kami bersandar. Di tengah situasi yang tidak ada harapan, di tengah situasi yang tidak menentu ini Tuhan, kami mau pasrahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang dapat kami andalkan. Karena Tuhan kami mengucap syukur, kami percaya bersama Engkau kami dapat melewati apapun situasi yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Kami pun bersyukur karena Tuhan sudah menyiapkan berkat firman Allah yang akan menjadi kekuatan kami, yang akan memberikan kepada kami kekuatan penghiburan sukacita yang baru. Karena itu Roh Kudus hadir di tempat ini, hadir di rumah kami masing-masing. Kami mau siapkan hati kami mau mendengar suara-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Roh Kudus melalui hamba-Mu. Karena itu urapan Allah bagi hamba-Mu, urapan bagi kami semua yang mendengar firman-Mu. Firman itu akan berbicara, firman itu akan menjadi benih yang akan tumbuh subur dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami duduk diam menikmati
menikmati berkat firman Allah dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Halo Elohimers semua. Haleluya. Selamat bergabung di dalam ibadah online pada kami mendengarkan ini sudah malam sudah. Ya, sudah mendengarkannya besok yaitu pagi hari atau kapanpun atau sore hari. Tapi saya percaya saudara semua bersuka cita, amin. Saya percaya saudara penuh semangat dan damai Tuhan ada di dalam kehidupanmu, amin. Puji Tuhan. Nah, dalam minggu-minggu ini seperti kita sudah melihat saudara, dunia dibanjiri itu seperti tanggul yang jebol begitu, dan banjir berita-berita yang menakutkan soal virus corona. Pemerintah mengumumkan keadaan darurat nasional. Lembaga-lembaga dunia seperti WHO menyatakan dengan resmi bahwa virus corona ini sebagai bencana pandemik global. Nah, seperti kartu domino, ya, mulai berjatuhan, maka kita melihat banyak pertemuan-pertemuan dibatalkan. Banyak konvensi itu seminar barangkali yang sedianya mau diselenggarakan batal semua. Event-event olahraga batal. Konser musik batal. Sekolah-sekolah bahkan gereja-gereja semua mengumumkan bahwa mereka membatalkan atau meniadakan kegiatan mereka selama masa krisis ini. Nah, saudara pasti sependapat dengan saya bahwa hal yang kita sedang alami minggu-minggu ini, saudara, ya, atau bulan-bulan ini, itu kayaknya belum pernah terjadi deh. Belum pernah kejadian sebelumnya. Ya, kita kayaknya sejak saya masih kecil kayaknya belum pernah mengalami krisis dengan masifnya sebesar kayak begini, saudara. Dan dalam minggu-minggu ini kalau sudah melihat setiap laporan-laporan di media sosial yang ada, maka pemberitaan-pemberitaan itu justru menambah besar api ketakutan sehingga mengglobal. Dan kita melihat kepanikan terjadi di mana-mana, Bapak Ibu. Termasuk kepanikan membeli di toko-toko bahan makanan karena orang takut bahwa pandemi ini mungkin akan berkepanjangan. Nah, dalam khotbah ini saya sebagai gembala ingin mengingatkan saja saudara. Ingin mengingatkan saja beberapa hal yang sekiranya dapat menenangkan kekhawatiran-kekhawatiranmu. Sekiranya dapat menenangkan atau mengurangi kegelisahan saudara. Mengurangi ketakutan-ketakutan saudara. Sewaktu kita semua melihat berita-berita di TV, bagaimana orang-orang panik saudara, ngantre, yang ngeborong di supermarket karena takut persediaan makanan habis atau kebutuhan mereka menjadi tidak tercukupi, bakal kehabisan, bakal kekurangan ini. Saya teringat Mazmur 23. Mazmur 23 ayat 1 dan ayat 4. Kalau kita baca, saya bacakan, saudara bisa menyimak Mazmur 23 ayat 1 dan ayat 4. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, garis bawah ini, takkan kekurangan aku. Dengan perkataan lain Tuhan berkata, aku akan menangani semua keperluanmu. Aku akan menangani semua keperluanmu begitu rupa. Ya, kalau engkau mau jadikan aku sebagai gembalamu. Kalau engkau mau percaya kepadaku. Di ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburkan aku. Dalam bahasa Inggris, berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu lembah maut. Ya, sekarang ini sepertinya memang dalam minggu-minggu ini kita sedang menjalani ya lembah bayang-bayang maut. Kenapa?
Ya, walaupun kita tahu virus corona itu bagi beberapa orang mendatangkan maut. Ada ribuan di seluruh dunia kan korbannya. Walaupun katanya cuma sekitar 2% saja yang tertular itu yang mati, saudara. Ya, sementara yang lain reaksinya mungkin hanya ringan saja. Ya. Tetapi kita sedang melewati hal ini. Melewati lembah bayang-bayang maut, tapi dikatakan kita tidak perlu, anak-anak Tuhan tidak perlu takut bahaya sebab penyertaan Tuhan ada. Gada dan tongkat Tuhan itu ada menyertai kita. Nah, kita telah mengetahui sebelumnya bahwa kita harus ingat ini, bahwa virus ini tidak akan terus bertahan, saudara. Ya. Para ahli mengatakan demikian. Virus ini tidak akan terus bertahan kayak begini terus. Ya. Kita memang akan melewati lembah bayang-bayang maut. Artinya namanya juga lembah, ada masuk, ada keluarnya di ujung sana. Ini virus tidak akan terus-menerus begini, saudara. Ya, kita akan melewatinya sebagai keluarga Tuhan bersama-sama. Saudara jangan takut. Ya. Kita semua juga tahu bahwa ya, pandemi virus corona ini kan berkembang, tapi kemudian dia akan menurun, ya, seperti kurva, sudah tahu kurva Bell yang bentuk seperti lonceng begitu. Memang ada titik di mana dia spike naik gitu, ya. Entah berapa lama di situ, kemudian dia akan turun lagi. Ada naik memang, ya, dan akan turun lagi, saudara. Ya, ini tidak akan terus menerus, ya, akan mencapai puncaknya untuk dalam satu saat. Nah, saya nggak tahu apakah Indonesia sudah mencapai puncaknya, tapi itu tidak selalu demikian, akan turun juga, akan menurun, saudara. Nah, kita sudah mendengar bagaimana para petugas kesehatan berkata untuk mempercepat pandemi ini mencapai puncak dan kemudian segera turun, makanya langkah-langkah logis yang diambil. Gak langkah-langkah yang neko-neko, gak usah panik. Langkah-langkah logis yang masuk akal untuk menahan dan untuk menurunkan, saudara, atau mencegah jumlah penularan yang baru. Ya, maka yang dia lakukan adalah seperti kita sama-sama sudah mengetahui, ya. Yang sudah tertular harus tahu diri, dia harus mengkarantina dirinya. Ya. Kita yang masih sehat sering-seringlah mencuci tangan. Ya, saya baru baca katanya cuci tangan cuma salah-salah gitu aja, saudara. Ya, cek gitu enggak. Ya, 20 detik katanya. 20 detik cuci tangan betul-betul, saudara. Ambil waktu 20 detik pakai sabun. Kemudian kita harus menghindarkan tempat-tempat di mana saudara bisa kontak tentu dengan orang-orang yang asing, ya, social distancing dianjurkan, sudah menjaga jarak. Nah, semua ini saya kira saran-saran dari pemerintah yang bagus, yang baik, yang saya kira semua kita harus mentaati, mematuhinya. Ya, jangan arogan, saudara. Ya. Nah, hari ini mari kita akan belajar bersama, ya, mengganti ketakutan kita dengan dua hal. Ganti ketakutan kita dengan dua hal. Dengan nomor satu, fakta, dan nomor dua, iman. Mengganti ketakutan saudara dengan fakta yang ada. Dan juga beriman. Nah, fakta yang kita hadapi hari-hari ini tidak akan membuat iman kita menjadi gentar. Hadapi atau ganti ketakutan saudara, ganti kegelisahanmu dengan pelajari fakta yang ada. Jangan yang gak ada faktanya malah kita pikir-pikirin malah jadi membludak dan kita melakukan atau mengadakan action yang gak perlu, saudara. Menyebabkan orang jadi ras dan lain sebagainya. Jadi fakta dan iman ini penting. 2 Korintus pasal 1 ayat 7 bagian A saja. Di sini Paulus pada sidang jemaat Korintus sedang bicara bagaimana menangani persoalan yang datang tidak terduga-duga. 2 Korintus pasal 1 ayat 7a saya bacakan. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh karena kami tahu, sampai situ aja. Pengharapan, saudara boleh garis bawahi 3 kata ya. Pengharapan, teguh atau adalah teguh. Dan yang ketiga, karena kami tahu. Pengharapan kami teguh karena kami tahu, garis bawah itu. Jadi kesimpulannya begini, apa yang saudara tahu
fakta-fakta apa yang saudara tahu itu yang membuat saudara, yang memodali saudara untuk dapat melewati sesuatu krisis. Apa yang kita tahu? Pengharapan kami teguh karena kami tahu. Apa yang kita tahu memberi pengharapan kepada kita dan membuat kita dapat melewati saat-saat kritis apapun yang sedang kita alami sekarang ini. Nah, saya hanya mau mengingatkan saja saudara beberapa hal praktis. Kita nggak bicara nubuatan apapun, hal praktis yang sebenarnya saudara sudah tahu juga sih. Saya cuma mengingatkan saja. Kita perlu saling mengingatkan. Saya sebagai gembala perlu mengingatkan, ya. Sehingga hal-hal praktikal ini akan memberikan kepada saudara keyakinan, akan memberikan kepada saudara ketenangan dan keberanian yang kita butuhkan hari-hari ini untuk menjalankan hari-hari kita ke depan. Nah, mari lihat yang pertama, saudara. Hal pertama yang saudara harus ingat, ya. Kita perlu ingat nomor 1, ya. Ini dia, tidak semua yang kita dengar itu benar. Kadang-kadang kan sudah menjadi dibesar-besarkan, saudara. Ya. Jadi ingatlah bahwa tidak semua yang saudara dengar itu benar. Ada ayat, ya, di Amsal pasal 14. Kitab Amsal pasal 14 ayat 15. Perhatikan ayat ini, saudara. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Ya. Orang yang tidak berpengalaman, dia percaya kepada semua yang dikatakan. Yang salah juga dipercayain, saudara. Enggak semua orang yang bicara di sosial media, enggak semua orang yang bicara di internet itu harus saudara dengerin. Kadang-kadang mereka juga nggak tahu apa yang mereka ngomong, so jago aja ngomong, saudara. Ya, jadi kita harus selektif. Gak semua orang yang bicara di sosial itu tahu apa yang dia bicarakan. Dan banyak orang, kita perlu tahu ini banyak orang dalam situasi krisis seperti ini punya rencana jelek, memanfaatkan situasi krisis ini karena dia punya agenda sendiri, dia punya program sendiri untuk menguntungkan dirinya. Nah, kalau kita kemakan dengan perkataan orang-orang ini, kita jadi takut. Saudara, ini penting bahwa nomor 1, ingat tidak semua yang kita dengar itu benar. Ada orang-orang yang berusaha memanfaatkan krisis-krisis seperti ini untuk apa? Untuk kepentingan diri mereka sendiri. Ya. Mungkin untuk kepentingan politik yang mereka mau dapatkan, saudara. Orang-orang tentu akan menyalahkan pemerintah, bikin wah kurang ini, kurang tua, telat dan sebagainya. So, saya mau bilang begini, nggak ada gunanya. Jangan kita menyalahkan siapapun, sebab menyalahkan itu tidak ada gunanya. Tidak akan menyelesaikan persoalan orang saling menyalahkan. Ya. Jadi kita nggak usah melo-melo sebagai anak Tuhan, kita nggak usah melo-melo nyalahin siapa, sebab tidak ada gunanya. Ada orang-orang yang memanfaatkan krisis ini untuk cari keuntungan, ini banyak. Untuk cari keuntungan finansial, harga-harga lah di markup bisa 3-4 kali lipat. Harga masker sudah sekarang berapa? Di markup dulunya nggak kayak gini. Sanitizer juga, ya. Alat ukur panas bisa melonjak. Untuk sudah beli sih, ya, di tempat yang tidak menaikkan harganya. Tapi ada yang sudah 3-4 kali, yang tadinya cuma 3.000 jadi 1,5 juta. Waduh, saudara, ya. Jadi ada orang yang coba ambil keuntungan, ya, untuk kepentingan mereka sendiri, dari orang lain mereka ambil keuntungan. Nah, khususnya mungkin peringatan untuk orang-orang tua. Seringkali gampang orang Jakarta kata mungkin gampang dikadalin karena takut, saudara. Ini ada obat canggih ini bisa bikin sembuh. Oh, ini ada antivirusnya. Saudara, belum ada antivirusnya. Ini ada antivirusnya. Ini kalau minum begini kamu akan sembuh. Dan memang saya tahu di pemerintah Pak Jokowi sudah ada 2 tablet ya yang katanya itu bukan antivirus, itu obat. Ya, saya tidak tahu efektivitasnya, tapi itu ada, saudara. Ya. Saya pikir begini, kalau sudah ada antivirus, ya pemerintah bakalan kasih tahu kepada saudara. Ya. Jadi saudara,
Coba kita baca Amsal pasal 13. Amsal 13 ayat 16a, bagian A saja mengatakan, orang cerdik bertindak dengan apa? Pengetahuan. Ya, berdasarkan fakta itu. Jadi kita bertindak itu bukan berdasarkan ketakutan. Kita ambil keputusan bukan berdasarkan perasaan kita tidak bisa disandari. Perasaan yang ditimbulkan oleh karena ketakutan karena mendengar orang-orang yang berspekulasi, berkonspirasi, yang tidak bertanggung jawab, kita jadi takut. Saudara, saya mau katakan, ya, kita bertindak bukan berdasarkan ketakutan, tapi kita bertindak dengan pengetahuan, itu kita katakan. Dengan pengetahuan. Dalam Alkitab berulang kali dikatakan, khususnya dalam masa krisis, supaya selalu saya dan saudara mendasarkan keputusan-keputusanmu atas fakta-fakta yang ada, yang bukan diada-adakan, yang bukan dibuat-buat. Jangan kita mendasarkan tentu pilihan-pilihan atau keputusan-keputusan saudara dan saya kepada berita-berita yang belum tentu benar, laporan-laporan yang hoax, yang palsu, atau kita mengambil keputusan berdasarkan ketakutan atau feeling kita, karena perasaan kita atau feeling kita nggak bisa dipercaya, dan ketakutan kita tidak pernah dapat menolong kita. Tidak, kitab Amsal lagi, ada banyak nasihat daripada Tuhan dalam kitab Amsal. Amsal pasal 18 ayat yang ke-13 saya bacakan dari versi modern firman Allah yang hidup. Amsal 18 ayat 13 firman Allah yang hidup, mungkin ada di LED. Ya. Betapa bodohnya mengambil keputusan sebelum mengetahui duduk perkaranya atau fakta yang sebenarnya. Jadi saudara, carilah fakta yang sebenarnya. Mengenai krisis corona, carilah fakta yang sebenarnya di sumber-sumber yang dapat dipercaya tentunya. Jangan sembarang percaya kepada sembarang orang yang ada di luar sana. Mereka mungkin mau cari keuntungan dari saudara. Hati-hati. Lagi saudara, Amsal 23 ayat yang ke-23 juga versi firman Allah yang hidup. Amsal 23 ayat 23. Carilah kebenaran dan berpeganglah erat-erat pada hikmat, ajaran dan pengertian yang kau peroleh. Jadi apa yang Alkitab mau katakan di sini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita semua yang adalah pengikut-pengikut Kristus, kita bukan hanya umat yang beriman toh, tapi kita juga harus menjadi umat yang melihat fakta. Bukan cuma beriman toh, tapi lihat juga fakta. Gitu, saudara. Fakta yang ada. Ya. Itu yang pertama yang kita perlu ingat, ya, bahwa tidak semua yang kita dengar itu adalah sebuah kebenaran. Sekarang yang kedua, hal kedua yang perlu saudara ingat, yang kedua adalah dalam krisis virus corona, saudara, tidak semua mempunyai risiko yang sama, ya kan? Tidak semua mempunyai risiko yang sama. Mereka, saudara mungkin juga sudah tahu sih. Cuma ingatkan aja, mereka yang gampang diserang atau yang paling rentan atau yang paling berisiko adalah yang umur kayak saya ini sebenarnya 60 tahun ke atas, yang gak sehat tentunya, yang mempunyai penyakit bawaan seperti apa, diabetes, ya kan, apalagi jantung, kanker atau pernafasan, yang bisa hal-hal itu melemahkan sistem imunitas kita. Jadi saudara yang tahu bahwa kondisi saudara seperti yang saya sudah katakan tadi, ya tahu diri saudara. Jangan takabur, jangan pongah. Ya, saudara tahu bahwa saudara rentan karena mungkin umurnya sudah sekian, saudara malah jalan-jalan keluar, saudara.
Ya ke pasar, ke mall, iman bro, iman. Masa takut sama sakit penyakit? Ya hati-hati saudara. Tuhan juga beri kepada kita apa? Akal budi. Tuhan beri kepada kita juga akal sehat. Ya. Nah, saudara perlu harus tahu bahwa virus corona ini bukan seperti flu biasa, walaupun gejala-gejalanya mirip-mirip flu biasa, tapi dia bukan flu biasa. Katanya mungkin sekitar 10-20 kali lebih kuat daripada flu biasa. Ya. Ini data aja, bukan mau nakut-nakutin saudara. Ya, tapi ini fakta lagi sekali. Ya. Jadi katanya mungkin 10 kali lebih kuat. Nah, mortalitasnya memang kalau dibanding antara flu biasa dengan corona itu, kalau flu biasa mortalitasnya, angka kematiannya kecil banget saudara. Ya 0,1%. Corona itu 3%, 3-4%. Ya. Dan saya ingat belum ada vaksinnya. Jadi maksud saya waspada. Kita harus waspada. Jangan bodoh. Tidak perlu takut tentunya. Ya. Tapi jangan bodoh. Jangan pongah. Jangan takabur saudara. Kita tetap percaya bahwa Allah melindungi dan menjaga kita. Amin saudara. Tapi juga kita harus berjaga. Orang yang telah berdoa dan juga berjaga. Itu yang kedua. Yang kita perlu ingat. Hal yang ketiga, ini sering diulang-ulang dalam Alkitab. Hal yang ketiga ini, ya tadi saya juga sudah singgung. Krisis ini akan berlalu. Yang percaya katakan amin. Krisis ini nggak akan terus begini. Krisis ini akan berlalu. Saya baru baca kemarin di internet bahwa di provinsi di Tiongkok, provinsi Hubei ya, di Cina itu mencatat, provinsi itulah tempat timbulnya kasus pertama virus corona. Itu pertama-tama timbul di situ. Tetapi mereka sekarang saling berpelukan satu dengan yang lain. Petugas-petugas medis itu saling berpelukan satu dengan yang lain. Setelah melewati beberapa bulan mereka mengalami masalah ini, dilaporkan bahwa 2 hari mereka sudah jalan, nggak ada laporan lagi soal corona. Habis. Nggak ada. Udah 2 hari. Mungkin yang ini hari ketiga. Saudara. Jadi tidak ada laporan, ada kasus baru selama 2 hari berturut-turut itu yang kemarin. Jadi saya mau ambil kesimpulan, penyakit ini tidak akan tinggal berlama-lama. Jadi saudara, kita akan melewatinya, amin. Kita akan melewatinya bersama-sama sebagai satu keluarga, saling memperhatikan, saling menghiburkan, saling menguatkan. Saudara nggak sendirian, itu maksud saya. Ya, kita punya keluarga besar, GPD Elohim. Saudara perlu percaya kepada Allah di dalam hal ini, Bapak Ibu, ya, dan lakukan hal-hal yang sudah diperintahkan kepada kita, baik oleh pemerintah, ya, oleh dokter juga. Tapi kita harus ingat bahwa krisis ini tidak untuk selamanya, ada batas waktunya. Ya, ini akan berlalu, badai akan berlalu. Haleluya. Seperti saya sudah katakan tadi, kurvanya kan seperti kurva Abel, dia naik, dia turun lagi. Dan pemerintah sedang berusaha hari-hari ini supaya ya dengan cara karantina, isolasi supaya kurvanya cepat terbentuk, saudara, ya, dan cepat naik, cepat juga turun, nggak pakai lama-lama, gitu. Ya, dan mereka pemerintah mengusahakan ini memerangi kurva Bell itu tadi, ya, dengan cara apa? Ya itu tadi, kita diminta untuk karantina, isolasi, social distancing. Jadi saya kira baguslah kalau pemerintah melarang kita kebaktian karena alasan yang lain, ya kita nggak mau, saudara. Ini alasannya bagus. Kenapa kita harus jadi rame ya? Banyak juga, ada juga pendeta itu yang ngelawan, saudara. Aduh, saya pikir nggak bijaksana. Ya. Nah, coba kita baca. Alkitab berkata di 1 Petrus pasal 4 ayat 12a, lagi dalam firman Allah yang hidup. 1 Petrus pasal 4 ayat 12a. Sahabat-sahabat yang saya kasihi, janganlah bingung atau heran apabila kelak saudara mengalami cobaan-cobaan yang hebat. Nah, Alkitab katakan bahwa saudara, dunia tempat saudara tinggal ini, planet bumi tempat saudara tinggal ini, di dunia itu saudara akan mengalami kesengsaraan, jelas itu. Nah, kita nggak usah bingung, dikatakan. Kita nggak usah kaget. Nah, mungkin saudara akan bertanya, kenapa sih virus corona ada? Kenapa virus SARS ada?
Kenapa penyakit jantung ada? Kenapa bumi ini dari dulu sampai sekarang dirundung dengan segala sakit penyakit? Ini bukan penyakit pandemi yang baru, saudara. Pandemi yang lain juga sudah pernah terjadi, saudara. Jadi mungkin saudara bertanya, kenapa tempat tinggal kita di bumi ini kok banyak kesengsaraan, banyak bibit penyakit? Bukan cuma corona aja, banyak macam-macam yang lain yang lebih gawat, saudara. Mengapa ada virus? Mengapa ada penyakit di planet bumi ini? Nah, memang sudah tahu jawabnya. Sejak dosa memasuki bumi ini, saudara harus ingat, dosa yang diperbuat oleh manusia membuat apa yang ada di bumi itu jadi nggak sempurna. Bumi kita ini nggak perfect. Kita nggak mau menyalahkan siapapun, tapi memang dari sononya karena kejatuhan Adam dan Hawa, dan itu dosa menular terus kepada kita, apalagi di akhir zaman ini dosa akan semakin bertambah-tambah, Alkitab katakan, dan itu menyebabkan seluruh gerak kehidupan di bumi ini cacat, ya, nggak sempurna. Semua yang ada di planet bumi ini menjadi rusak. Bumi ini mempunyai hukum degenerasi. Bumi ini mempunyai hukum, ya, semakin lama semakin turun, semakin rusak, semakin hancur. Begitu. Ya, makanya saudara akan lihat cuaca gak menentu. Maka Tuhan katakan, gak usah kaget. Ini memang inilah ciri kita hidup di dunia yang sudah jatuh. Kita sedang hidup di dunia yang sudah rusak, saudara. Ya, ekonomi bisa rusak. Ya, rencana-rencana yang saudara tentukan, yang sudah rencanakan juga bisa rusak di tengah jalan. Gak usah heran, saudara. Ya. Pokoknya saya mau katakan, gak ada yang bisa bekerja dengan sempurna dalam hidup kita selama kita masih hidup dalam dunia ini. Jangan lupa itu. Kita hidup di lingkungan, di sebuah dunia yang sudah terpuruk. Dan saya mau katakan, tubuh saudara juga mengalami kerusakan. Soal sakit lah, gak usah bingung. Ya. Benihit juga bisa sakit, saudara. Ya kan? Hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar bisa sakit. Ya, sebab apa? Mereka juga hidup di satu keadaan dunia yang memang dari sononya oleh karena perbuatan dosa rusak segalanya. Dosa telah merusak semua yang ada di bumi ini. Saat manusia memberontak kepada Tuhan, saat manusia tidak mengikuti kaidah dan perintah firman Allah dari Allah yang penuh kasih itu, kerusakan mulai terjadi. Saat manusia merasa lebih pintar daripada Tuhan, kerusakan mulai terjadi. Saat manusia menyimpan apa-apa yang tidak dianjurkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, umpamanya saudara simpan kepahitan, saudara simpan kecemasan, saudara simpan kecemburuan, saudara simpan kemarahan, itu akan mendatangkan kerusakan dalam hidup kita. Kalau saja umat manusia, kalau saja kita orang Kristen mau ikut taat, ikuti saja jalan Tuhan, maka ada banyak problem yang dapat kita hindari dalam dunia ini. Coba baca Yesaya pasal 24 ayat 5 dan ayat yang ke-19. Yesaya 24 ayat 5 dan ayat yang 19. Bumi cemar karena penduduknya. Jelas ya? Bumi itu cemar karena penduduknya, karena orangnya. Sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Ayat 19, lompat ayat 19. Bumi apa? Remuk redam. Bumi hancur luluh, bumi gonjang-ganjing. Jadi saudara, kalau saudara hidup di planet bumi di akhir zaman ini, dan semuanya menjadi porak-poranda, menjadi kacau dan membingungkan. Bahkan dalam surat Roma kalau saya tidak salah, Paulus katakan alam ini saudara, itu dia seperti Alkitab pakai istilah mengerang. Alam, bumi, dan alam semesta di sekitar saudara, itu Paulus katakan seperti mengerang. Kenapa mereka mengerang? Akibat dosa. Ada dampaknya, ada kerusakan lingkungan dan lain sebagainya, ada virus dan lain sebagainya muncul. Mungkin saudara bertanya, mengapa sih Tuhan mengizinkan dosa?
Mengapa Tuhan mengizinkan kejahatan itu terjadi? Kenapa Tuhan izinkan kejahatan dan dosa terjadi sehingga saudara keadaan dunia ini terpuruk? Virus bermunculan, ya kan? Karena saudara, Tuhan memberikan kepada kita manusia kehendak bebas. Ya. Saudara bebas untuk memilih jalan hidupmu. Tuhan berikan tawaran, engkau ikuti jalan yang aku tunjukkan, engkau akan diberkati. Engkau akan tidak perlu mengalami problema-problema yang tidak perlu. Tapi banyak manusia merasa lebih pintar daripada Tuhan. Mereka punya hak pilih. Mereka pilih jalan mereka sendiri dan kita tahu. Ya, jalan yang dikira manusia, kita masa katakan jalan yang dikira manusia bagus, tapi ujung-ujungnya mereka nggak tahu menuju kepada kebinasaan. Saudara, Allah memberikan hak pilih kepada kita dan kita bebas memilih jalan mana yang kita mau hidupi. Jadi saudara, bukan tanam-tanaman yang menjadikan bumi ini rusak. Bukan binatang yang menjadikan bumi ini porak-poranda berantakan, tapi manusia. Ini semua gara-gara kita sendiri. Manusia yang menyebabkan semua kejahatan dan semua kerusakan itu terjadi. Manusia hidup mementingkan diri sendiri. Manusia hidup egoistik. Manusia hidup berpusat pada diri mereka sendiri. Dan saudara, kitalah sebenarnya menyebabkan masalah-masalah terjadi di dalam masyarakat. Jadi saya ingatkan saudara, di dalam dunia ini kita masih bisa sakit, gak ada yang kebal. Sesakti saudara apapun, kita masih sakit. Pendeta masih bisa sakit. Dan habis sakit bisa aja kita mati saudara. Kita hidup di dunia yang seperti ini. Gak usah kaget kalau kamu menderita sengsara, kata Tuhan, kata firman Allah tadi. Nah itulah sebabnya saudara, Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami, dia mengajar murid-muridnya berdoa kayak apa saudara? Ya, dia mengajar murid-muridnya berdoa seperti ini. Kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa seperti itu supaya kehendak Allah jadi di bumi seperti di surga. Mengapa Yesus mengajar berdoa seperti itu? Supaya kehendak Tuhan itu terjadi di bumi ini seperti terjadi di surga. Kenapa? Karena bumi ini bukan surga, itu aja. Bumi ini bukan Firdaus. Bumi ini bukan surga. Kita harus berdoa supaya kehendak Allah yang baik, kehendak Allah yang sempurna terjadi bukan cuma di surga, tapi terjadi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Terjadi dalam gereja kita, terjadi dalam hidup kita, terjadi dalam masyarakat kita. Kita mau hidup saudara takut akan Tuhan, kita mau hidup sesuai dengan firman Allah, kehendaknya jadilah. Itu perlu didoakan. Karena dunia ini bukan Firdaus. Ya, saya jadi ingat lagu lama. Saya orang Pantekostal lama. Dunia ini bukan Firdaus. Atau lagu itu? Dunia ini bukan Firdaus. Dunia ini bukan Firdaus. Apa? Hanya di kaki Tuhanku, di siku hatiku teduh. Amin saudara. Dunia bukan Firdaus. Jadi kita tidak bisa mengharapkan sorga di bumi ini. Gak bisa. Satu hari nanti kita akan pergi ke sorga. Entah sebelum Yesus datang pada kali yang kedua, atau pada saat Yesus datang pada kali yang kedua. Akan ada masanya. Tapi sekarang di mana saudara masih hidup di dunia ini, gak usah kaget. Kita masih bisa sakit. Ya, ada virus corona. Bisa juga kena barangkali saudara. Ya. 2 Korintus pasal 4. Mari kita baca 2 Korintus 4 ayat 17-18. 2 Korintus pasal 4 ayat 17 dan 18 versi bahasa Indonesia sehari-hari saya bacakan. Dan kesusahan yang tidak seberapa ini, kita katakan kesusahan yang kita alami dalam dunia tidak seberapa.
yang kami alami untuk apa? Sementara, garis bawah itu. Akan menghasilkan bagi kami satu kebahagiaan yang luar biasa dan abadi. Kebahagiaan itu jauh lebih besar kalau dibandingkan dengan kesusahan itu sendiri. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan hal-hal yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan hanya tahan sementara, tapi yang tidak kelihatan itu kekal sampai selama-lamanya. Jadi saudara, kesusahan kita tidak akan selamanya. Virus ini akan segera berakhir. Tapi nggak tahu habis itu virus apa lagi yang muncul, saudara ya. Selama kita masih hidup dalam dunia ini, ya kita tahu kita terus akan dirundung dengan berbagai macam persoalan. Namanya dunia. Dunia ini bukan Firdaus. Tetapi sekarang ini kesusahan kita tidak akan selamanya. Nah, jadi tadi kita sudah baca, kita harus fokus kepada apa yang tidak kelihatan. Jangan fokus kepada apa yang tidak kelihatan. Kita tidak mau fokus kepada apa yang kelihatan, yaitu problem di sekitar kita. Tapi kita fokus kepada yang tidak kelihatan, yaitu yang kekal, perkara-perkara rohani. Itu yang ketiga. Kita terus, saudara. Hal keempat yang kita harus ingat adalah fokus kepada apa yang tidak berubah. Fokus kepada apa yang tidak berubah. Nah, ingatlah saudara, selama masa krisis ini dan di hari-hari mendatang mungkin setelah krisis selesai, biarlah hidup kita jangan fokus kepada apa yang akan berubah, tetapi pada apa yang tidak berubah. Saya nggak tahu, saudara. Saya nggak tahu, bukan prediksi, bisa saja di masa depan. Ya, saya nggak tahu sekali lagi. Akan ada dampak yang akan terjadi akibat mungkin pandemi virus corona ini. Akan ada dampak, dalam arti kata akan ada perubahan. Bisa terjadi, saudara. Sehabis satu pandemi besar bisa ada perubahan politik barangkali terjadi, saya nggak tahu apa perubahan ekonomi barangkali terdampak, ya kan? Di dalam dunia ini, dalam negara-negara itu mungkin akan terjadi, akan ada perubahan-perubahan, saudara. Nah, kuncinya adalah saudara harus fokus kepada kebenaran yang tidak berubah. Jangan kepada keadaan dunia yang berubah-ubah. Di sekitar kita sedang bergoncang dan berubah. Kalau saudara fokus kepada keadaan yang berubah, saudara pun jadi goyang. Kita fokus kepada janji-janji Tuhan yang tidak akan berubah. Ya, lagu itu mengatakan, gimana? Biarpun bumi beranjak, tapi kasih setia Tuhan tak akan beranjak, tak akan berubah. Dunia boleh gonjang-ganjing, kita fokus kepada satu hal ini. Aku adalah kekasih Tuhan, dan kasih Allah kepadaku tidak pernah berubah. Akan ada banyak yang berubah, pasti, setelah krisis. Nah, mungkin sudah berkata, apa sih Om? Apa sih bro kebenaran yang ada dalam firman Tuhan yang tidak dapat berubah, yang kita harus fokuskan diri kita? Ini praktis saja sih, ya. Sangat sederhana. Ini adalah firman Tuhan. Yang pertama, dengan cepat saja, kebenaran-kebenaran yang tidak akan berubah, yang kita harus taruh perhatian di tengah-tengah dunia yang akan berubah, yang sedang akan dan terus berubah. Yang pertama adalah yang kita harus ingat, yang kita harus fokus adalah Tuhan melihat semua yang kita sedang alami. Fokus kepada fakta yang tidak berubah ini, bahwa saudara, ya, Tuhan melihat semua yang kita alami sekarang ini. Ya, saya teringat bagaimana murid-murid Yesus diutus oleh Yesus menyeberang Danau Galilea, dan Alkitab katakan tatkala sampai tengah malam jam 3 saudara, mereka terjebak di tengah lautan itu, ya, dengan gelombang besar, dengan angin sakal yang menghambat perahu mereka. Mereka nggak bisa maju, mereka nggak bisa mundur dalam keadaan yang paling gelap. Cuma saya senang Alkitab mengatakan, Injil mengatakan di tengah-tengah kegelapan itu Yesus memang nggak ada. Dia ada di gunung, di darat. Tapi saya tertarik, Markus katakan matanya melihat pergumulan murid-murid. Jarak dari
puncak gunung di mana Yesus berdoa sampai ke tengah Tasik Galilea, saya kira bukan cuma ratusan meter, kilometer, beberapa mungkin belas kilometer. Tapi mata Allah itu begitu tajam menembus kegelapan malam dan melihat. Dia bukan acuh tak acuh, dia bukan Allah yang masa bodoh yang nggak tahu apa-apa, dia melihat. Dan dia tahu, dia melihat semua yang kita sedang alami dan dia tidak pernah dibingungkan dengan apa yang membingungkan kita semua. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan care kepada semua yang kita sedang alami. Ini sederhana aja sih. Ya, dia bukan cuma melihat semua yang kita alami, tapi dia juga care kepada semua yang kita sedang alami. Dan saudara, kita melihat bahwa Tuhan Yesus bukan cuma lihat dari jauh dan kemudian, waduh bagaimana dia sedih bingung, ya aku gak bisa bikin apa-apa. Enggak, Tuhan care, dia turun gunung, dia berjalan di atas air untuk menghampiri murid-muridnya dan menyelamatkan mereka. Tuhan kita saudara, tidak dibingungkan dengan gelombang-gelombangnya, dia berjalan di atas gelombang. Dia bukan cuma melihat, tapi dia juga care. Sebab dia Tuhan yang mampu. Ya, gelombang mungkin masih ada, ya, tapi Tuhan ada di atas gelombang itu. Haleluya. Yang ketiga, Tuhan mempunyai kuasa untuk mengubah apa yang kita sedang alami. Simpel saja. Ya. Ini hal-hal kepada apa kita harus fokus. Tuhan mempunyai kuasa untuk mengubah apa yang kita sedang alami, dan kita tahu bagaimana kisah murid-murid, ya, bagaimana Tuhan meneduhkan danau itu dan membawa perahu murid-murid langsung ke darat. Surat Injil Yohanes katakan, langsung ke darat, apa yang berjam-jam digumul oleh murid-murid, dalam hitungan detik Yesus mengatasinya. Sampai perahu itu langsung ke darat, Injil Yohanes katakan. Tuhan meneduhkan angin ribut itu dan membawa perahu murid-murid itu sampai ke seberang. Yang keempat, Tuhan selalu bertindak berdasarkan sifat keberadaannya yang baik. Ini juga kita harus fokus. Fokus kepada kenyataan bahwa Tuhan selalu bertindak dan tindakannya itu berdasarkan sifat keberadaannya yang baik. Siapa dipercaya bahwa Tuhan yang kita sembah Tuhan yang baik? Dan tindakan-tindakannya berdasarkan natur keberadaannya, sifat keberadaannya yang baik itu. Dan ini tidak pernah berubah. Allah kita Allah yang baik dan dia akan bertindak sesuai dengan kebaikannya, saudara. Yang kelima, rencana Tuhan selalu lebih baik dari rencana saya. Itu fokus. Rencana Tuhan akan selalu lebih baik daripada rencanaku. Ya, mungkin saudara tidak dapat melihat langsung, ya, kayak apa rencana Tuhan. Saudara tidak dapat melihat langsung sekarang ini. Tapi rencana Tuhan selalu, kita harus ingat, selalu lebih baik karena dia adalah Tuhan yang baik. Yang keenam, yang kita harus fokus, Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Jangan lupa saudara, Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi saya. Ya, dan ini juga lah sesuatu yang tidak akan berubah, tidak bisa berubah. Kita fokus kepada yang tidak berubah. Ya, dunia boleh berubah, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah, saudara. Dia tidak pernah berhenti mengasihi kita. Dia selalu mengasihi kita entah apapun keberadaannya. Sedang terpurukkah kita, dia terus mengasihi. Sedang lemahkah kita, dia mengasihi kita. Sedang kuatkah kita, dia mengasihi kita. Tidak pandang apapun keberadaan saudara, di ataskah saudara, di bawahkah saudara, dia tetap mengasihi kita. Yang terakhir, yang ketujuh, ya, saudara, ini penting. Sekali kita menaruhkan percaya kita kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, sekali kita menaruhkan iman kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan memelihara keselamatan yang dia sudah beri kepada kita. Itu ada ayat. Ya, sekali lagi, sekali kita taruhkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara keselamatan yang dia sudah berikan kepada kita. 2 Timotius 1 ayat 12 bilang begini. 2 Timotius 1 ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, kata Paulus. Tapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa apa? Dia berkuasa, garis bawahi, dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga kepada hari Tuhan.
Jadi Tuhan akan memelihara apa yang Dia percayakan kepada kita. Apa itu? Keselamatan. Dia berikan keselamatan itu kepada saya dan saudara. Dan keselamatan itu luas artinya, saudara. Bukan hanya keselamatan rohani, tapi lengkap. Keselamatan itulah keselamatan bagi tubuh, jiwa, dan roh. Dia sanggup memelihara ini semua sampai ending, sampai Yesus datang pada kali yang kedua dalam nama Yesus. Itu keyakinan kita, itu keyakinan Paulus. Itulah dengan cepat 7 hal yang tidak berubah. Kita harus fokus di tengah-tengah perubahan dan gonjang-ganjing dari keadaan dunia. Hal yang kelima yang kita harus ingat, sambungan tadi. Hal yang kelima yang kita harus ingat adalah saya sudah katakan ini bukan akhir segalanya. 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan 9 versi firman Allah yang hidup. 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan 9 firman Allah yang hidup. Dari segala penjuru kami ditimpa oleh kesulitan, tetapi kami tidak hancur luluh. Kami bingung karena kami tidak tahu mengapa hal-hal itu terjadi. Tetapi kami tidak putus asa atau menyerah. Ayat 9, kami dikejar-kejar, tapi Allah tidak pernah meninggalkan kami. Kami dihempaskan, tapi kami bangun lagi dan terus maju. Lompat ke ayat 14, ini versi yang terjemahan baru saja. Ya, 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-14. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada diri. Jadi apapun yang terjadi, saudara, saya tahu bahwa pada akhirnya saya tidak akan kalah. Ini janji Tuhan. Kami bisa jatuh bangun karena dikejar, bisa sepertinya mau putus asa, ya, atau bingung, ya, tapi tidak putus asa atau menyerah, dihempaskan tapi kami bangun lagi. Dan pada akhirnya kita tahu, ya, karena Yesus sudah dibangkitkan, kita juga akan dibangkitkan dan akan bersama-sama dengan Tuhan di hadiratnya. Jadi nothing to lose. Ya, kita tidak akan kalah. Kita tahu endingnya, kita akan menang. Endingnya, kalaupun kita mati, kita tahu kita mati, kita masuk hadirat Allah. Kita ada dalam surga sebab Yesus sudah bangkit dan kita juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Saya tidak panjangkan firman Allah pada hari ini. Tapi biarlah saudara hal-hal praktikal ini menolong kita untuk waspada, gak perlu takut, karena Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia katakan sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, saya mengundang kita bangkit berdiri. Nyanyikan itu lagu tadi yang sudah dinyanyikan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tiada pernah ku kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, yakinlah Tuhan tidak pernah tinggalkan. Kau tinggalkan diriku. Haleluya. Nyanyikan dengan iman, walau 1000 rebah di sisiku, walau 1000 rebah di sisiku. Haleluya. Kau tetaplah Allah, kau tetaplah Allah.
apakah saudara yakin Tuhan beserta dengan kita? Kita hidup di sebuah dunia yang rusak, porak-poranda karena dosa. Tapi jangan takut, saudara, Tuhan ada beserta dengan kita. Mungkin saudara yang di rumah, ya, mari bersama dengan istri, anak-anak, dan siapapun anggota keluarga. Kepala rumah tangga suami boleh memimpin, mungkin pegang tangan istrinya, anak-anaknya berkumpul, ya, dan mari kita datang kepada Tuhan. Saya rasakan Tuhan ada di tengah-tengah kami, dan janji Tuhan Dia ada dalam setiap rumah tangga, rumah minimal 2-3 orang berkumpul. Saudara mungkin sedang ketakutan, bingung, atau mau berbuat apa. Jangan hilang akal. Kita harus tetap waspada. Jangan kehilangan iman. Tetap percaya Tuhan tidak pernah lupakan kepada kita. Kitalah biji matanya. Haleluya, haleluya. Mari datang kepada Tuhan. Tiada pernah amin, amin. Kasih setiamu Ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Di langit tempat surga, amin, amin, haleluya. Awan gelap menghadap, hadapi badai, amin, lewati ombak, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Katakan dengan iman, walau 1000 boleh jatuh sebelah aku, walau 1000 datang di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 datang di tanahku, takkan goyah pemilu. Katakan lagi, walau 1000 datang di sisiku, Engkau tetap Allah kami Tuhan. Tidak pernah akan membuang iman kami. Haleluya. Walau 10.000 datang di tanahku, akan goyah bagi surgaku. Ku tidak takut. Haleluya, haleluya. Sebab Kau beserta. Haleluya, haleluya. Ku tidak iman, sebab Kau batukan aku, Kau batukan aku, Yesus. Mari angkat tangan saudara, katakan, Yesus pegang tanganku, jangan lepaskan Tuhan. Kami pun tidak mau melepaskan tangan kami padamu. Haleluya, haleluya. Yesus Yesus
kuasamu dan tongkatmu selalu menyertai kami. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Mari semua ambil waktu sembah Tuhan. Yang di rumah-rumah, suami kepala rumah tangga, mari doakan rumah tangga. Doakan istrimu, doakan anak-anakmu, naungi mereka dengan doa-doa saudara. Haleluya. Doa orang benar besar kasih-Nya. Allah ada di tempat ini dan Allah ada di rumah saudara. Haleluya. Kuasanya tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Di sini ada kuasa Tuhan. Di rumah saudara juga ada kuasa Tuhan. Haleluya. 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 Sambadia. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, haleluya. Oh Tuhan, turunlah Tuhan dalam setiap rumah tangga yang ada. Berikanlah ketentraman, berikanlah keteduhan. Amin. Taruhkanlah tangan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Berkatilah, selamatkanlah, haleluya. Terima kasih, haleluya. Kuasa-Mu ada di tengah-tengah umat-Mu. Kami tahu badai ini tidak akan terus. Badai pasti berlalu, haleluya. Selama badai ini masih kami harus lalui, kami tahu Engkau ada beserta dengan kami. Kami hanya melewati saja lembah, haleluya. Uralabaya rasa karabatakarabayana sikarabarabaduya. Uralabaya rasa karabah. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Undang hadiratnya, undang rohnya, haleluya. Amin. Atas setiap rumah tangga Tuhan, turunlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Jesus, thank you Jesus. Engkaulah Tuhan dalam rumah kami Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu turun di tengah-tengah rumah-Mu. Haleluya. Rumah-rumah para Elohimas diberkati Tuhan, disertai Tuhan, dilingkupi oleh darah anak domba Allah. Haleluya. Haleluya. Yesus. Berikan kami Yesus Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tidak takut bahaya Tuhan. Kami tidak takut apapun.
Apa yang kejahatan mau coba menerpa kami tahu Tuhan Engkau lebih besar daripada itu semua. Dan kami mau fokus bukan kepada gonjang-ganjing dunia ini. Kalau kami pandang dunia ini, hati kami bisa takut dan kecut. Tapi kami pandang Yesus, kami pandang janji-Mu Tuhan, yang ya dan amin. Tuhan, seperti pemazmur berkata, kami hanya melewati lembah bayang maut, tidak tinggal, kami lewat saja. Satu saat kami masuk, tapi ada satu saat kami akan keluar. Haleluya. Krisis ini tidak akan seterusnya. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kami hancurkan, kami tolak di dalam nama Yesus. Pergi engkau krisis, pergi engkau virus-virus jahat, pergi dari bangsa negara kami di dalam nama Yesus. Pergi daripada rumah tangga kami di dalam nama Yesus. Mari saudara terapkan darah Yesus. Terapkan darah Yesus di atas hidup saudara, di atas rumah tanggamu, di atas hidup istri anakmu. Mari. Oh darah Yesus, katakan darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Segala pekerjaan maut pergi dalam nama Yesus. Segala virus-virus mati di dalam nama Yesus. Dan umat-Mu Tuhan tetap menjalani hidup yang waspada, tapi kami tidak takut. Kami tidak mau dibingungkan. Kami hanya mau fokus kepada Tuhan. Hal ini justru mendekatkan kami untuk mencari Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Kami sedang hidup di akhir daripada akhir zaman. Kami sedang hidup di dunia yang semakin hari semakin rusak karena dosa. Tapi tatkala dunia bertambah gelap, Engkau berkata, hai umatku, bangkitlah berdiri, sebab terangmu ada bercahaya. Biar orang dunia boleh melihat ada terang yang bercahaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjadi kesaksian di saat-saat krisis ini. Tuhan, di dalam segala sepak terjang tutur kata tindakan kami, orang dunia boleh melihat kami punya pengharapan di dalam Yesus. Terima kasih Bapa Sorga. Terima kasih, berkati setiap rumah tangga yang sudah mendengarkan berita firman Allah lewat online ini Tuhan Yesus. Haleluya. Hubungan suami istri diberkati Tuhan. Haleluya. Anak-anak pun diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Seperti Engkau katakan bahwa di atas setiap rumah tangga yang ada di Gunung Sion ada tiang awan dan tiang api. Kami bangsa Israel rohani, kalau umat-Mu di perjanjian lama dipelihara Tuhan 40 tahun Tuhan, mereka tidak sakit, mereka berkemenangan, mereka diberkati. Karena mereka adalah payung perlindungan Tuhan. Siang hari ada tiang awan, malam hari ada tiang api. Itu kami mintakan di dalam nama Yesus. Berlaku itu semua di dalam kehidupan setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu serahkan setiap keluarga-keluarga ini, biji mata-Mu, mereka yang sudah ikut tebus dengan darah anak domba Allah. Terima kasih, berkati juga ibadah kami Tuhan, berkati worship leaders, para singer Tuhan, dan juga pemain musik Tuhan Yesus, dan semua kami yang sudah mengambil waktu untuk beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Berkati mereka semua. Haleluya. Badai ini tidak akan terus begini, akan berlalu di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa lewat semua tindakan-tindakan yang sudah diperintahkan oleh pemerintah, yang kami mau taati, itu tidak akan lama lagi akan pergi di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih. Berikanlah sukacita dan damai sejahtera dalam setiap rumah tangga umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Berkati semua mereka yang sudah mengatur jalannya ibadah online ini dengan baik. Tuhan, di bagian mixer, di bagian LED, worship leader, singers, Tuhan Yesus, dan pemain musik, dan seberapa banyak pun ketua care yang hadir, dan juga kami semua yang menyimak dari online Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Angkat tangan saudara yang sudah menerima berkat Tuhan. Haleluya. Setiap rumah tangga Elohimas, hamba-Mu serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah turunkan berkat-Mu Tuhan. Berkat rohani, berkat jasmani, berkat yang datang daripada Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Kuasa Roh Kudus, yang kami terima dengan iman, sebab kami sudah berdoa. Berdoa di dalam nama, sebutkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya, katakan
Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.